pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati masuk dalam ibadah bulanan siswa SMP Kristen Lentera Ambarawa. Saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Mari kita siapkan hati dan kita angkat satu pujian Allah peduli. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjagai kami dari malam hingga pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah bulanan kami, berkatilah guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Masih semangat semuanya teman-teman. Mari kita bersukacita bersama-sama, kita angkat satu pujian kasih sukacita. Firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian sampai akhir hidupku.
Mari kita menyiapkan hati kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, kami menjadi yakin dan percaya bahwa Engkau melihat setiap kehidupan kami. Tapi kami juga ingin belajar berserah sepenuhnya padamu di dalam kehidupan ini. Kami tahu bahwa kondisi sekarang tidak mudah buat kami, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi pelajar yang terus bergantung dan berharap pada Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah kami, yang indah ini, supaya bisa kami gunakan dengan baik untuk mendengarkan firman. Berbicaralah Tuhan lewat firman pada pagi hari ini yang kami dengar, dan ajari kami menyiapkan hati kami untuk berdengar firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom anak-anak, bertemu kembali dalam ibadah bulanan kesiswaan SMP Kristen Lentera Ambarawa. Nah, terima kasih pada kesiswaan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya diberi tema kemenangan di balik penguasaan diri. Sekali lagi, temanya adalah kemenangan di balik penguasaan diri. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Akan saya ulangi sekali lagi, dengarkan baik-baik. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, ini ayat firman Tuhan. Anak yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kitab Amsal ini yang terdiri dari 31 pasal. Kita tahu dan kita kenal bahwa sang penulis adalah seorang raja yang sangat terkenal, yaitu raja ketiga bagi bangsa Israel setelah Saul dan Daud, baru yang namanya Salomo. Penulisnya adalah seorang Raja Salomo tadi, dan ditulis pada waktu di masa tuanya Raja Salomo. Sekalipun kalau kalian baca Alkitab, khususnya kitab Amsal, di pasal 30 di sana ada ungkapan dari seorang penulis yang memakai nama lain, yaitu Agur. Dan juga pasal 31 yang mengatasnamakan dirinya ada Lemuel. Tapi anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab dan Amsal khususnya juga dijelaskan bahwa keduanya ini adalah dari masa. Masa bisa menunjuk sebuah tempat, tetapi lebih kepada arti yang mendekati isi Amsal. Ini menunjukkan pada, sekalipun Agur maupun Lemuel itu menunjukkan sebutan bagi Raja Salomo yang lain. Jadi raja itu biasanya memiliki sebutan-sebutan yang lain. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kitab Amsal itu penulisnya adalah Raja Salomo. Gitu ya anak-anak. Jadi dipahami dulu bahwa kitab Amsal penulisnya Raja Salomo. Nah, berkaitan dengan ayat 28 dari pasal 25 yang mengatakan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, kata mengendalikan diri dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa diartikan sebagai menguasai diri. Ini penting. Penguasaan diri itu juga bisa diartikan sebagai sebuah sikap kehidupan kita yang tegas, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap lingkungan luar sekitar diri sendiri itu atau sekitar kita. Sikap tegas yang bagaimana yang disebut dengan pengendalian diri? Tentunya sikap tegas yang ukurannya adalah kebenaran firman Tuhan. Itu namanya pengendalian diri. Jadi kalau kita berkata tidak pada sesuatu yang dianggap melanggar firman Tuhan, itu adalah pengendalian diri.
tidak bergaul bebas, atau menjaga pergaulan, atau tidak melakukan hal-hal yang bisa membahayakan orang lain, atau tidak ikut-ikutan dengan teman. Ketika Anda dan saya atau anak-anak sekalian di rumah ngomong, ya saya tidak melakukan, itu termasuk pengendalian diri. Itu artinya kita melakukan pengendalian diri daripada ajakan orang luar. Nah, kalau pengendalian pada diri sendiri apa? Bisa saja dengan pengendalian diri pada sikap emosi. Jadi, anak-anak, kita juga diajar untuk tidak menggunakan emosi kita sebebas-bebasnya. Setiap orang pasti pernah marah. Penyebabnya banyak. Bisa saja marah karena disalah mengerti. Marah karena mungkin difitnah. Marah karena mungkin apa yang kita inginkan tidak tercapai. Atau marah pada orang lain karena sesuatu yang kita inginkan tidak dia lakukan. Itu membuat kita sebagai seorang manusia, emosi kita bisa marah. Nah, padahal di dalam firman Tuhan juga dikatakan di Amsal 29 ayat 22, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Nah, ini penting buat kita. Jadi setiap orang yang mudah marah itu mudah memunculkan sebuah pertengkaran, perselisihan, perbedaan yang akhirnya itu bisa mengakibatkan dosa pada kehidupan kita. Saya berharap secara emosi dikaitkan dengan kondisi yang sekarang ini, anak-anak tidak lekas marah. Walaupun di luar sana mungkin anak-anak pelajar banyak yang marah, yang disebabkan oleh mungkin karena rasa bosan. Rasa bosan bisa menyebabkan seseorang bisa marah. Tapi yakini anak-anak, tadi kata firman Tuhan, orang yang marah cepat marah itu menimbulkan pertengkaran. Jika seorang anak marah di dalam rumah tangganya, maka bisa memunculkan sebuah atmosfer yang tidak enak dalam keluarga itu dan bisa memicu kemarahan-kemarahan yang lain. Jadi yang pertama, pengendalian diri kita adalah lewat sikap emosi kita. Yang kedua lewat apa? Lewat ucapan. Satu emosi, yang kedua ucapan. Nah, ini mulut gitu ya. Jadi mulut itu harus dijaga. Mulut itu harus dikendalikan. Kadang banyak orang di luar sana itu ketika mengalami sesuatu terjadi dalam hidupnya, bisa saja sesuatu itu tidak mengenakan, dia muncul kalimat-kalimat yang alasannya sih dia akan bilang, oh latah, gitu ya. Itu kayak kalau memang latah itu pun latahnya bisa dilihat ya. Jangan sampai kita mengucap suatu kata-kata yang latah yang sebenarnya tendensinya dosa. Atau kita suka mengomentari orang lain, gitu ya. Kita mudah cepat bicara, kita mudah cepat nanti ada resiko bahaya ketika seseorang itu tidak menjaga ucapannya, yang keluar penghakiman. Padahal kata Tuhan penghakiman adalah hak Tuhan. Itu anak-anak. Jadi ucapan itu bisa dipakai untuk memberkati orang, tetapi ucapan itu juga bisa mengutuk orang, menjatuhkan orang. Maka daripada itu, ucapan yang dari mulut kita harus kita kendalikan. Yang kedua, yang ketiga tentang apa? Yang perlu kita kendalikan adalah tentang hawa nafsu atau keinginan. Keinginan yang seperti apa yang dikatakan hawa nafsu yang itu dikatakan melanggar firman Tuhan? Hawa nafsu yang sifatnya kedagingan, yang membabi buta, menghalalkan segala cara untuk memenuhinya. Hawa nafsu yang tidak dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Pengen kaya itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi kalau membabi buta ingin kaya, itu sudah hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Makan itu tidak dosa, tidak salah. Tetapi makan dengan tanpa teratur dan tanpa ukuran yang akhirnya jatuh pada kerakusan, itu juga hawa nafsu yang dikatakan juga berdosa. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, tiga hal ini
menjadi bagian dalam hidup kita yang harus kita kendalikan. Ini bagian pertama. Bagian kedua, yang pertama tadi tentang pengendalian diri, yang kedua adalah tentang seorang Salomo menggambarkan orang yang tidak menguasai atau mengendalikan dirinya seperti tembok yang roboh atau yang roboh temboknya. Anak-anak tak pasti tahu, di negara-negara atau zaman dulu, zaman kerajaan, jika ada sebuah kerajaan untuk membatasi negara dan kekuasaan seorang raja, biasanya dibangun sebuah tembok yang bisa memisahkan, dan itu sangat kuat sekali. Gitu ya. Nah, apa fungsi tembok itu? Tembok yang dibangun oleh sebuah kerajaan itu sebagai tameng keamanan, supaya musuh tidak bisa masuk dengan sembarangan, supaya musuh tidak bisa masuk dengan mudahnya. Karena jika sebuah kerajaan atau sebuah negara tidak ada temboknya, maka musuh dengan mudahnya akan masuk dan akhirnya menghancurkan kerajaan itu. Nah, Salomo menggambarkan orang yang menguasai diri itu seperti dia memiliki tembok, tapi yang tidak menguasai dirinya atau mengendalikan dirinya itu sama saja sebuah kota yang temboknya hancur. Artinya apa? Yang pertama, pasti tidak ada keamanan. Tidak aman. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri pasti tidak aman. Mudah melakukan dosa kapanpun, mudah jatuh kapanpun, dan akhirnya bisa hancur kapanpun. Jadi hari ini kita belajar tentang bagaimana pengendalian diri itu seumpama tembok yang membentengi kita. Kembali tentang kisah Salomo. Akan muncul di dalam diri kita pertanyaan berikutnya tentang Salomo. Loh, bagaimana hidup Salomo, Pak, kalau begitu? Nah, akhir hidup Salomo memang tidak begitu menyenangkan di mata Tuhan. Pengendalian dirinya rusak. Dengan cara apa rusaknya pengendalian dirinya Salomo? Kita tahu ya, di dalam 2 Tawarikh dikatakan bahwa ketika Salomo diminta sesuatu yang ada di dunia ini, dia tidak minta kekayaan, tapi dia minta hikmat. Dalam masa kerajaannya pun cukup luar biasa, dia pegang Israel. Tapi di akhirnya karena dia tidak bisa menguasai diri atau tidak mengendalikan dirinya, maka dia jatuh dan hancur. Dan apa yang terjadi? Karena Salomo menikahi wanita-wanita dari bangsa yang memang dilarang oleh Tuhan. Begitu ya. Bangsa mana saja yang dia nikahi, diambil perempuannya dan dijadikan istri. Ada perempuan dari Moab yang dijadikan gundik Salomo. Ada dari Amon, ada Edom, Sidon dan Het. Bangsa-bangsa itu diambil perempuan dan dijadikan istri untuk Salomo. Persoalan berikutnya muncul, loh, apa bahayanya, Pak? Karena yang dikasih oleh Tuhan, sebuah bangsa itu pasti memiliki dewa-dewa yang menjadi andalan bangsa itu. Dan di sini ketika Salomo menikahi perempuan-perempuan itu, maka sebagai seorang raja dia ingin menyenangkan istrinya. Dan akhirnya yang terjadi adalah bahwa Salomo mengikuti iman daripada istri-istrinya karena ingin menyenangkannya. Itu artinya Salomo mengkompromikan imannya atau hidup dalam sinkretisme kepercayaan. Jadi Tuhan tidak dijadikan atau Tuhan Allah bukan menjadi sesuatu yang utama dalam hidupnya, tetapi yang menjadi utama dalam hidupnya bagaimana menyenangkan hati istri-istrinya. Sehingga secara keyakinan ketika itu bangsa Israel hancur di mata Tuhan. Karena yang dikasih oleh Tuhan ini sangat menyedihkan. Kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita, yang
statusnya kita adalah seorang pelajar, apalagi seorang pelajar Kristen, yang seharusnya iman kita bertumbuh setiap hari. Mata rohani kita mampu membaca hal-hal yang akan terjadi di sekitar kanan kiri kita. Tapi jika kita tidak memiliki pengendalian diri, juga akan terjadi hal yang sama pada seorang. Pagi hari ini kita diingatkan betapa pentingnya tembok atau benteng itu atau pengendalian diri itu dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, walaupun ini secara virtual, kalian pasti merenung. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi berkat di dunia ini, termasuk kalian semua. Tetapi yang kalian jangan lupakan adalah pengendalian diri. Tidak ada masa depan yang bisa kalian peroleh jika kalian tidak mengendalikan diri. Tidak ada sesuatu yang lebih baik yang kamu dapatkan di depan ketika pengendalian diri atau tembok dalam dirimu roboh. Maka dari itu anak-anak sekalian dikasihi Tuhan, mari sejenak kita merenungkan firman ini. Kita lebih yakin dan percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh Salomo ketika dia belum mengambil istri dari bangsa-bangsa lain adalah Tuhan dan Allah yang sama yang harus kita sembah. Atau Tuhan yang disembah oleh Daud ayah Salomo itu juga Tuhan yang harus kita sembah di hari ini juga. Ini akhir daripada firman Tuhan ini. Sekali lagi, biarlah ini menguatkan setiap kehidupan kita. Kita hidup menjadi bijak. Kita hidup menjadi lebih berhati-hati dalam hal emosi, perkataan, dan keinginan atau hawa nafsu kita. Jangan sampai tiga hal ini membutakan kita dan itu menghancurkan tembok pengendalian diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Jika hari ini, jam ini, detik ini kami mendengarkan firman dan kami mengakhiri, kami mohon Engkau yang memberikan hati kami untuk terbuka untuk kebenaran ini, sehingga ketika firman-Mu Engkau taburkan dalam hati kami, itu dapat berakar, tumbuh, dan berbuah. Sekali lagi, buah itu boleh dilihat orang lain dan dirasakan oleh orang lain, karena apa yang ada dalam hidup kami, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih, kami mendoakan setiap anak-anak kami yang ada di rumah. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan tetap sama dan sempurna atas hidup mereka. Kami juga mendoakan setiap orang tua yang terus mendampingi anak-anak. Berikan kesabaran dan kekuatan, sehingga orang tua kami pun menjadi bagian di dalam bagaimana merencanakan masa depan generasi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa terus ikat kami semua dengan tali kasih, dan Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kekal sampai selama-lamanya, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.